kalau kita sedang diuji dengan satu masalah, diuji dengan satu cobaan, coba kita salat dulu, ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita salat sunnah 2 rakaat. Ya. Karena Rasulullah SAW idza hammahu amrun shalla raka'ataini. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat, apa yang beliau lakukan pertama kali? Shalla raka'ataini. Beliau salat sunnah 2 rakaat. Kita biasanya yang kita cari pertama kali apa biasanya? Cari obat apa nih yang paling bagus? Ya. Ini kalau akidah orang beriman, akidah orang yang mukmin itu adalah ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, maka dia pertama kali adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita salat 2 rakaat. Bisa jadi dengan salat itulah akan Allah Ta'ala ringankan ujian-ujian itu. Salat itulah yang akan memberikan kemudahan ketika kita diberikan sakit. Apalagi di masa pandemi ini orang tuh sekarang kalau udah dibilang positif, itu kayaknya udah mau kiamat. Ya. Saya perhatikan orang-orang yang terpapar kalau kata orang terpapar Covid ini. Seakan-akan udah dunia ini akan berakhir. Ya. Padahal yang namanya kematian, mohon maaf, tidak hanya menimpa orang yang sedang sakit. Betul? Kita yang lagi saya kayak gini bisa meninggal nggak? Bisa. Lagi duduk, lagi santai. Kalau Allah Ta'ala inginkan kita meninggal dunia, meninggal kita. Tidak perlu Allah Ta'ala menunggu kita ini sakit dulu, enggak. Kalau Allah Ta'ala inginkan demikian. Ya, bahkan disebut oleh Nabi SAW, mautul faj'ah namanya. Kematian yang datang secara mendadak dan tiba-tiba. Ya. Cuma orang kalau sudah sakit, orang udah bayanginnya apa? Mati. Jadi kalau bisa bayangkan kematian itu waktu sholat. Ya. Supaya menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Rasakan kalau salat ini adalah salat kita yang terakhir. Ini harus dirubah paradigma kita. Artinya adalah kalau kita diberikan sakit oleh Allah, sedang menghadapi ujian, coba kita gelar sejadah terlebih dahulu, kemudian kita salat kepada Allah Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Lalu kita bermuhasabah, ya Allah, mungkin bisa jadi aku ditimpa seperti ini mungkin karena ada kesalahan yang kita miliki. Kita jangan salahkan orang lain dulu. Salahkan siapa? Diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Kami tergolong orang-orang yang merugi. Itu tahapan yang kedua, ya. Pertama tadi ketika dikasih ujian, kesulitan, coba sholat dulu. Sholat rakaataini. Sholat 2 rakaat. Ustaz, sholat apa namanya? Apakah ini sholat musibah ataukah apa sholat ujian? Namanya sholat sunnah mutlak. 2 rakaat. Ambil air wudu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kemudian berikutnya muhasabah. Habis itu kita bermuhasabah, ya Allah, mungkin saya mengalami demikian, ada kekurangan yang kami miliki, ada kewajiban-kewajiban yang kami lalaikan, ya Allah. Ada sunnah-sunnah Rasul yang kami tinggalkan, ya Allah. Jadi kita lebih banyak mengintrospeksi diri. Namanya bermuhasabah. Setelah itu baru, ya, kita cari obat. Apa nih obat yang pas untuk sakit kita? Sesudah kita berobat, bertawakal terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sampai begitu dikasih ujian langsung yang dibayangkan pertama kali apa? Langsung dibayangkannya mati. Ya, langsung yang dibayangkan obat apa yang paling cocok untuk sakit saya. Coba kita lakukan sholat dulu supaya dikuatkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang sakit itu yang berpengaruh apanya? Bukan hanya fisik, para jamaah. Ternyata ketika kita sakit itu yang paling berpengaruh adalah psikologi kita, kejiwaan kita, ruhiyah kita. Maka itulah yang kita harus sentuh dulu supaya Allah Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan kita. Ya. Jadi coba kita lakukan terapi ini para jamaah. Setiap kita diberikan ujian, kesulitan, coba kita sholat sunnah 2 rakaat dulu. Kemudian kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Baru kita cari kalau memang sakit, kita cari apa obatnya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita apabila Allah taala inginkan itu mudah. Apa tadi doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau permudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala akan memberikan sesuatu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan anggapan kita. Kalau zon, prasangka kita baik kepada Allah, Allah taala kasih yang terbaik para jamaah. Tapi kalau prasangka kita enggak baik kepada Allah taala pun juga kasih sesuatu sesuai dengan prasangka kita. Ana inda zanni abdi bi. Aku ini tergantung daripada prasangka hamba-hambaku. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Kemudian kita lanjutkan doanya, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Dan Engkaulah yang merubah kesedihan dan kesulitan itu ya Allah, dengan kehendak-Mu bisa berubah menjadi dijadikan mudah dan dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala.